bukan saja kalau dulu Minatani, sekarang Minatani. Minatani. Minatani itu apa saja? Iya. Itu kolaborasi antara pertanian, Iya. pertanian. Ya, kami dengan Pak Ku Indah Jaya, Pak Yudi, ini sudah 2 periode menjabat kepala desa dan ada hak lagi nanti 2027 untuk nyalon lagi sesuai dengan undang-undang baru. Ini Pak Ku ini sudah sigap begitu Prabowo diangkat menjadi presiden dengan apa namanya Asta Cita. Beliau sudah melaksanakan apa yang diharapkan oleh Pak Presiden, termasuk Minatani, diantaranya adalah kebun, kolam, sama sawah ya. Nah, coba bagaimana sejarahnya Pak ini begitu sigap mengikuti program Pak Presiden ya, bagaimana Pak? Ya, terima kasih Pak Haji, alhamdulillah atas kunjungannya, sehat selalu. Amin, amin. Alhamdulillah saya Yudi Sudiana, Kepala Desa Indrajaya Kecamatan Sukaratu, bahwa tidaklah terkait ada ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Hal itu oleh kita, oleh Desa Indrajaya kembangkan program unggulan ketahanan pangan Desa Indrajaya adalah Minatani. Nah, kalau di sini kalau sekarang pertaniannya nanam apa saja sini? Pertaniannya kalau dulu itu Pak ini pernah menanam kacang apa sih, kacang tanah. Ya. Kalau bahasa Sunda nama suku. Ini dipanen dibagikan kepada masyarakat, disaksikan oleh Mustika itu dulu. Karena apa dibagikan? Karena kan ketahanan pangan supaya kuat kita itu. Ya. Suku ada proteinnya, ada gizi. Yang penting mah masyarakat bisa makan. Bisa memanfaatkan. Sekarang ada buah-buahan. Itu ada yang sudah berbuah. Ini yang disebut Minatani itu ini. Di sini ada parit, di sela-sela parit berarti ada galengan, ada disebut galengan untuk nanam pinggir. Nah, dimanfaatkan paritnya di ikan, ada ikan jair, ada ikan mas, ada yang ikan sudah besar. Ini konsep kayak gini kayaknya hanya di Desa Indrajaya ya? Iya. Jadi tanah dimanfaatkan antara parit dengan daratan. Iya, iya. Minatani disebutnya. Minatani. Baru ada di Indrajaya. Ini adalah memanfaatkan ke lahan tanah. Ini tanah desa? Iya, tanah desa. Menuju ketahanan pangan yang kuat. Menuju pertumbuhan ekonomi yang kuat. Yang berkelanjutan ya. Mudah-mudahan rakyat Indrajaya khususnya bisa sejahtera. Ya. Gitu, dengan bisa contoh dari Pak Kades di sini. Ini dimanfaatkan, makanya di sini ada kebetulan yang sekarang itu ada buah-buahan yang ditanam. Jadi di galengannya di tanaman buah-buahan, paritnya oleh ikan, dan nanti di atas di sana ada ayam KUB rencana tahun 2025. Jadi longyam. Di bawah KUB. balong, di atasnya ayam. Yaitu KUB itu ayam kampung unggul berbalit bang. KUB. Iya. Apa namanya? Ayam kampung unggul berbalit bang tan. Jadi dari apa sih, dari ahlinya lah, dari ini masalah air kan nggak jadi masalah ya? Kalau air di sini adalah sumber karena ini walaupun biasa. Kemarau panjang malah bagus ini karena kaki kita kan di kaki Gunung Galung ya. Kalau kita lihat ini kan Desa Indrajaya itu terletak di kaki Gunung Galung. Sungai apa yang dari Gunung Galung? Ini Cimangpang. Cimangpang ya. Yang dari Curug yang di Santana Makan Curug apa itu? Oh, di Curug Badak. Curug Badak. Nah, bukan aliran ke sini kalau dari Curug Badak. Beda lagi. Ini mah dari Palasari. Dari Curug Kacapi yang Bapak itu. Dari Curug Kacapi itu yang beda sungai ya. Beda sungai. Ini memang luar biasa. Tadi tanya Pak Kades, baru ada di Indrajaya, mungkin di provinsi baru ada ini. Oh iya. Mungkin kemarin ketika juga kita pelatihan, didatangi oleh dari provinsi di mana ke sini bahwa ini harus ikut lomba desa, dan saya menolak.
Kenapa menolak RPJMD kan masih amburadul? Mohon maaf itu. Ya, Tapi mudah-mudahan ke Bapak- depan bisa lah. Ya, Bisa. kalau sudah maju ya. Eh, Kalau iya. ini bagus Pak. Nih gini, ini banyak yang udah berbuah. Ini contoh nih, ini contoh udah berbuah, udah mulai nih. Ini udah mulai berbuah ini. Ini jenisnya banyak-banyak. Ada jeruk denanan, ada jeruk apa sih sangkis, ada jeruk siem, ada jeruk garut, ada juga sawo, ada juga blingbing, ada juga apa sih? Ya buah-buahnya jauh sih buah-buahan ini ya. Tapi cocok kan saya buah-buahan. Cocok. Cocok. Yang saya juga pernah berkolaborasi, cuman ini harus diganti nanti. Yang ini harus ditaikkan dulu sebegini, dibikin pot Pak, Ya. agar tidak terlalu dekat dengan air. Oh, jadi di akarnya Ini ini. kan udah berbuah, ini udah berbuah, udah bisa dimanfaatkan tuh nih. Jadi itu bisa juga berbuah, cuman mungkin karena ini terlalu dekat dengan air, agak pertumbuhannya agak kurang, karena terlalu banyak air. Aku berkaitan dengan tadi apa istilah ada di sana itu. Oh, ada iya. papat kali pancer apa itu? Gini ya, Desa Indrajaya itu adalah mungkin kalau kita kupas sedikit sejarah ya boleh Ya. Pak. Desa Indrajaya itu lahir di 1878 pemekaran dari kecamatan dari Desa Sukaratu. Dengan nama Indrajaya. Nah, Indrajaya itu diambil dari seorang tokoh. Tokoh. Nah, ya, ikut tokoh yang konon katanya anak bupati dari Kuningan yang lari ke sini. Yang bumen-bumen di sini, bahkan di sini. Anak raja lah, bukan yang namanya Indrajaya sekarang. Jadi desa Indrajaya. Saya sampai sekarang. Kenapa kita disebut desa Indrajaya? Ya mungkin tadi saya cerita. Indrajaya itu tidak punya destinasi alam seperti desa-desa yang lain. Ini hanya ada hamparan, Sawah dan kolam. kolam, terus mungkin pesisiran lah, Ya. kebun-kebun dan lain sebagainya. Ini yang kita ciptakan. Kenapa harus kita tidak dijadikan wisata? Sekedar kita sebagai apa sih orang harus betul-betul, apalagi sekarang dengan cita-citanya Pak Prabowo, harus betul-betul kita bertekad untuk memperjuangkan swasembada pangan. Jadi sekarang Vietnam belajar kepada kita. Nah, malah Vietnam yang unggul maju sekarang. Makanya maka ini sekarang dikembangkan lagi. kita oleh ditanya Pak Kubu, ini gagasan dari mana? Lah gagasan. Yang ada gagasan dari nenek moyang kita. Pak. Yang banyak. Cuma bedanya. Papat kalima pancer. Apa saja papat kalima pancer teh? Nah, papat kalima pancer itu tentang alam kita yang ada Pak itu sesuai dengan konsep Geopark. Iya. Bahwa alam ini harus dijaga, harus dikonservasi. Iya. Apa? Nah, papat kalima pancer kalau kita jelaskan terdiri satu Ya, bumi, harus bumi, dijaga. dua cai Cai. atau air. Kalau bumi bagus, hutannya cairnya juga Yang bagus. Cai, terus katiluna angin. Angin, Ini yang sangat perlu. Perlu. Terus ya panas atau panas, matahari. matahari. Ya. Nah, bumi itu kita tempat berpijak. Iya. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita juga kan diciptakan Pak Haji dari Dari bumi, tanah, dari iya. tanah. Oh, iya. Dan akan kembali ke tanah. Iya. Tanah itu tidak pernah kesulitan, tidak pernah marah, dijejak, digumah-gumah, tanaman tumbuh. Maka ayo peliharalah Harus bumi dijaga. untuk Ini memberikan konsep kemanfaat Geopark, kepada kita. konservasi. Nah, ya. itu konservasi. Iya. Itu cocok dengan Iya. Pak Haji Iya, Geopark. Geopark, ya. Nah, kedua air. Air itu kalau manusia kalau tidak ada air, wah, apa jadinya? Maka dijaga hutannya Harus dijaga. supaya airnya banyak. Airnya Ya. banyak. Alhamdulillah dengan air kita bisa menikmati ikan, bisa menikmati minum dan lain sebagainya. Contoh, kegunaan Gunung Galunggung itu bisa mengairi 40.000 hektar sawah Alhamdulillah. dan bisa melayani konsumen air bersih 46.000 kabupaten dan kota. Begitu manfaatnya di Galunggung lihat tuh. Betul. Kalau nggak dijaga airnya nanti kurang, Iya. kita bisa dilayani ya. Nah, yang ketiga ketiganya, angin iya, ya. iya. Yang ketiga angin. Angin itu sangat bermanfaat, Pak. Di Kaler, di Kidul, di Wetan, di Kulon, Barat, Timur, Selatan, Utara, semua juga membutuhkan angin. Iya. Angin Bagaimana itu seorang sama- sebagai manusia menjaga angin? Kan cuma dari ini ada apa dengan angin? Jadi kalau gunung kasih hutan supaya banyak. Kalau angin, Kalau menjaga angin kita jangan membuatkan pabrik kalau dijaga angin Oh, supaya iya, tidak iya. polusi. karena angin harus dijaga, makanya hijau. polusi harus dijaga. Jangan banyak pabrik yang membuang asap-asap ke udara. Iya, Ya, ya, limbah ya. itu Limbah, sangat ya. merusak udara. Contoh membuat apa sih? Membuat
membuat apa sih sampah sembarangan aja itu polusi anginnya Harus tidak dijaga baik gitu ya. kan dijaga dirawat. Yang Itu keempat, anugerah dari matahari. Allah. Belum angin belum Ah, selesai belum Bu. selesai. Belum selesai angin, jadi kita harus merawat angin. Kita dengan angin kita bisa menghirup udara dengan Ya, baik. segar ya. Makanya kita harus apa yang disampaikan oleh Kang Deddy itu yang sekarang insya Allah akan menjadi gubernur Jawa Barat itu luar biasa. Ya. Kita ada pelihara lingkungan, Makanya ke pelihara budaya bumi, kita ya. pelihara angin, pelihara dan sebagainya untuk apa? Kepentingan kita semua, untuk kepentingan kita semua, untuk kita dengan angin bisa segar. Makanya kita juga berpikir, oh yuk Indrajaya orang hijaukan, Kejauhan green, ya. green desa lah, Ya. green town kalau di sana di IKN Green City, kalau di kita mah Green Town lah, desa hijau itu luar biasa. Kampung hijau lah. Ya, kampung hijau lah boleh. Iya, iya. Ya, Terus kampung hijau. yang Yang terakhir adalah matahari. Bagaimana sehatnya kalau kita tidak ada matahari? Kalau ada matahari dimanfaatkan, kita bisa menyinari kehidupan, bisa menyinari kita buat sehat. Matahari itu harus dijaga. dengan apa kita jalan dengan pepohonan Dengan pohon supaya kembali. segar ya. Jadi semua itu anugerah dari Allah Subhanahu, harus gotong royong atau bahasa kerennya kolaborasi. Bumi, air, udara dan matahari itu harus saling Dijaga. sinergi dijaga. Itu anugerah dari Allah. Kalau untuk kalimat pembangunan pancernya manusia. apa? Ya, itu anugerah dari Allah. Allah Subhanahu wa taala. Allah. Yang 4 alam itu semuanya adalah dari anugerah Allah. dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dijaga Makanya oleh- kita harus dirawat, dijaga, kita harus bersahabat dengan bumi, harus bersahabat dengan air, harus bersahabat dengan udara, harus bersahabat dengan panas agar kita ada bersinergi, akhirnya kemanfaatan, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan akan tercapai. Itu ya filosof daripada. Nah, Itu. ini Paku, karena tadi Paku mengembangkan wisata kolam sana sama restoran, kan kami akan membuat paket wisata edukasi untuk sekolah Gutu Geopark. Saya dengan konsep Geopark supaya anak-anak sekolah sejak kecil mengenal keragaman geologi, bagaimana terbentuknya Gunung Galunggung, ada itu di memori SDM di Kementerian Geologi, di Kementerian SDM di bagian geologi. Kedua, edukasi apa yang diketahui oleh Pak Guru sampaikan ke anak-anak. Yang terakhir, pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Kebetulan semua juga kalau dengan konsep wisata, pertanian akan maju untuk bahan makan, industri kecil untuk oleh-oleh, untuk kuliner dan sebagainya. Maka dengan konsep wisata ini ada sabta pesona Pak, harus aman Pak ya di daerah ini. Pokoknya harus tertib, harus bersih, hijau, indah, ramah tamah, kan menjadi kenangan waktu kejadian itu. Kalau sudah jadi kenangan kan kembali lagi ke sini bercerita tuh makan di Indrajaya di atas kolam yang ikan-ikannya ada yang 8 kilo kan menyenangkan itu. Terus Pak apa? Ya, terima kasih Pak Haji, betul, sangat setuju sekali dan memang itu wacana kita juga sama bahwa ini adalah ingin jadi punya wisata Edukasi ya. Karena apa? Ya. Anak-anak sekarang, mohon maaf Pak Haji, Ya. pendidikan sekarang beda dengan zaman kita dahulu. Ya. Kita itu yang menyayangi alam, yang menyayangi lingkungan. Sekarang itu sudah sulit. Ya. Kita anak-anak untuk mencari menyayangi lingkungannya, menyayangi binatangnya, menyayangi tumbuhannya, menyayangi ikannya. Itu kan pelajaran yang berharga. Bagaimana kita harus bersih agar kita hidup sehat, kan itu pelajaran anak-anak. Sampaikan Sekarang itu Papat ya Pancer sampaikan. syukur oleh Pak Haji sekarang digagas lagi. Ya. Saya sangat setuju. Insya Allah Pak, sekali. di kabupaten saja ada 1.200 SD. Itu luar biasa. Kami akan memetakan seluruh objek wisata, berapa masuk biaya untuk ke Indrajaya, ke Cipanas Galunggung, ke Santana Mekar, ke Curug Badak. Nanti kan paketnya, sebelum mereka beraktivitas wisata di desa tersebut, ada papandu tentang geopark yang disampaikan juga dengan situasi kondisi wisata alam tersebut, dipaduserasikan supaya tersampaikan oleh anak-anak tadi. Bagus apa ya? Ya. Terima kasih Pak Haji. Apalagi Bapak kami sudah pulang dari latihan ya.
dari Dinas Pariwisata. Iya tuh. Kita tinggal kaderisasi. Ilmu sudah ada, jaringan sudah lengkap, tinggal dipadukan oleh konsep geopark barangkali ya. Dengan kekhawatiran Ya. kami Iya. ya sekarang maaf, Iya. anak-anak zaman sekarang ini sudah lupa akan jati diri, bahwa jati diri kita ini adalah, terutama banyak tidak ada seorang orang Sunda, jati diri kita ini ya, jati diri kita ini nyaan edukan belasan asli sani saling kepada manusia tapi saling lingkungan saling hal. Maka bagaimana sekarang kita sudah tidak tahu anak-anak di sana itu cara bagaimana menanam pohon, Mengamankan galunggu untuk kesana ya. sedangkan kita yang dijargonkan supaya menjadi manusia yang unggul di tahun 2040 Indonesia emas. Ya di Indonesia emas, demokrasi apa sih bonus demografi. Nah ini Nanti akan kita harus siapkan, 310 juta penduduk saya. persiapan dari sekarang. Jangan main Karena bola ya. anak-anak yang sudah punya lupa, jangan main gadget, main itu ini. Nggak manfaatkan boleh kita main Google dan lain sebagainya, tapi ambil yang positifnya. Ya kita punya harapan ya dari Presiden Prabowo ya. Iya. Mudah-mudahan Nah. berbagan tentang sekarang bagaimana ketahanan pangan, mendidik anak-anak supaya mencintai budaya lokalnya ya. Ya. Terus kita bisa menguasai dunia nanti. Ya, harapan ya saya terima kasih kepada visi atau motonya atau misinya visinya Presiden kita dengan cita-citanya, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh beliau, ketahanan pangan, swasembada pangan itu tercapai, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang memahami akan jati dirinya bahwa bangsa Indonesia bangsa yang punya. Dan selanjutnya mungkin kita juga tidak terlepas di desa-desa mana kita Oleh desa, oleh kota, oleh kabupaten, oleh provinsi didukung untuk mendukung visi misi Pak Prabowo ya pusat ya. Pak Prabowo dan mudah-mudahan di nanti waktunya 100 tahun Indonesia merdeka di tahun yang emas milenial sekarang menjadi manusia. Tinggal 22 tahun lagi. Kalau sekarang anak-anak SD nanti mereka sudah jadi ya, jadi pengusaha besar, ya udah. jadi tentara yang soleh, jadi kiai yang ini jadi pengusaha ini Pak. Kalau kita ambil dari mantan gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, hidup di desa tapi rezeki kota. Jangan sekarang inginnya anak-anak itu kerja, jauh sudah sekolah, kuliah, kerja, tapi bagaimana kita mencintai, memelihara alam, itu yang harus. Karena kita sekarang sudah pasar global Pak, sudah online, bahwa Indonesia teh negara terkaya, mereka nanti kekurangan pangan, kita mah sudah ada. Terima kasih Pak Haji atas kunjungannya, atas kerjasamanya. Sekali lagi mudah-mudahan Pak Haji sehat. Amin. Dan mudah-mudahan Indrajaya tetap bersama dengan penuh kegotong royongan sesuai dengan visi kami. Visinya kami adalah bersih, sehat, aman, nyaman, hidupnya sejahtera. Itu misinya. Yang terakhir maaf Pak Haji masih ada misinya kami melaksanakan seperti gotong royong ada gasolin. Gerakan ambil sampah dari solokan dan lingkungan. Gasolin pertama, kedua adanya rumpaka bersalin. Singkatan Rumah pekarangan keluarga bersih lingkungan. Alhamdulillah. 3 ada Arca di SMP, itu anak-anak didik sekarang udah harus punya program Arca. Apa itu Arca? Ayah runtah canak. Ayah runtah canak. Keempat juga yang keempat harus punya misi alkohol, halus, kokoh, holistik. Bagus. Holistik itu dipandang secara umum selesai. Nah, sesuai dengan Geopark. Udah itu 4 program itu yang ini contoh nih dari Pak Indrajaya. Ya dengan misinya, yang pertama diulang lagi. Misinya itu gasolin. Gerakan ambil sampah dari solokan dan lingkungan. Kedua rumpaka bersalin.
Rumpaka bersalin teh rumah pekarangan keluarga bersih lingkungan. Nah, Tiga arca itu bagi anak-anak sekolah SMP atau SD aya runtah canak. Keempatnya tadi alkohol. Jadi Desa Indrajaya teh harus halus, kokoh, holistik. Jadi dipandang dari 4 alam itu tadi selesai. Walaupun tidak akan selesai, mudah-mudahan Allah memberikan maghfirah kepada kita. Ini mudah-mudahan jadi contoh nih. Ya karena juga waktu terbatas. Terima kasih Pak Kades ya, pakai sehat dan bisa diterima oleh rakyat. Karena tadi misinya bagus, bisa dicontoh oleh orang lain. Yang pertama, visinya mendukung visi Pak Presiden Prabowo yang baru. Namanya apa tadi? Astacita. Kedua, di sini sudah punya misi untuk mendukung tersebut. Ketiganya, alhamdulillah di sini masyarakatnya kompak ya. Terima kasih, Pak Ko, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen dan bagikan. Salam Geopark. Salam Geopark. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.